Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya Sri Nur Hayati, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 1862150121. Di sini saya akan memaparkan tentang pendidikan anak usia dini di taman kanak-kanak. Untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum PAUD yang diampu oleh Ibu Lia Kurniawati MPD. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 pun menegaskan tentang kurikulum pada semua jenjang di jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip yang diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Apa itu taman kanak-kanak? Taman kanak-kanak adalah jenjang pendidikan anak usia dini dalam bentuk formal yang bersedia untuk anak umur 6 tahun ke bawah. Fungsi taman kanak-kanak yaitu mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak, mengenalkan kepada anak dunia sekitarnya, menumbuhkan sikap perilaku yang benar, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi, mengembangkan keterampilan kreativitas dan kemampuan yang dimiliki anak. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Komponen kurikulum taman kanak-kanak yaitu tujuan, bahan pembelajaran, proses belajar mengajar, dan terakhir penilaian. Ruang lingkup taman kanak-kanak. 1. Moral dan nilai agama. 2. Sosial, emosional, dan kemandirian. 3. Kemampuan berbahasa. 4. Kemampuan kognitif. 5. Fisik motorik. Dan yang terakhir yaitu seni. Pengembangan kurikulum taman kanak-kanak. Bidang pengembangan pembentukan perilaku melalui pembiasaan meliputi pengembangan moral dan nilai-nilai agama, serta pengembangan sosial, emosional, dan kemandirian, yang diharapkan akan meningkatkan ketakwaan anak terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan membina sikap anak dalam rangka menjadi warga negara yang baik. Program pengembangan sosial dan kemandirian dimaksudkan untuk membina anak agar dapat mengendalikan emosi secara wajar dan berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan orang dewasa dengan baik, serta bisa menguasai diri. Pengembangan kemampuan dasar yaitu kegiatan yang dipersiapkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas sesuai dengan tahap perkembangan anak, yang meliputi kemampuan berbahasa dengan tujuan agar anak mampu mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang sederhana secara tepat dan mampu berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya yaitu pengembangan kognitif, untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak dalam memecahkan masalah, mengembangkan logika matematika, dan serta pengetahuan akan ruang dan waktu. Penilaian dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui pengamatan dan pencatatan. Pencatatan anekdot merupakan sekumpulan catatan tentang sikap perilaku anak dalam situasi tertentu. Alat penilaian yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran perkembangan kemampuan dan pribadi anak antara lain yaitu dengan portofolio, dengan penugasan, dan yang terakhir unjuk kerja dan hasil kerja. Alhamdulillah, sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.